Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel. Namaku Sheryl. Jadi di sini kita akan belajar materi pelajaran kimia. Nah, untuk kimianya apa? Kita akan bahas kimia untuk SMP. Nah, untuk breakdown-nya ini, kira-kira apa yang akan kita pelajarin hari ini? Kita akan banyak materinya. Yang pertama, kita akan ngebahas asam, basa, dan campuran. Kita juga akan belajar unsur senyawa. Kita juga belajar bahan-bahan kimia yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari yang namanya zat kimia. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu nemuin yang namanya zat kimia. Jadi tanpa lama-lama, stay tune guys. Nah, sekarang kita mau ngebahas materi kimia untuk SMP dengan babnya itu reaksi kimia. Tanpa berlama-lama lagi, stay tune. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas mengenai definisi dari reaksi kimia itu sendiri. Nah, jadi reaksi kimia itu merupakan peristiwa perubahan kimia dari zat-zat yang bereaksi atau disebut dengan reaktan berubah menjadi zat-zat hasil reaksi atau yang kita sebut dengan produk. Nah, reaksi kimia ini dituliskan dalam sebuah yang namanya persamaan reaksi. Nah, jadi kalau misalnya di kimia, kita tuh pasti sering banget jumpain yang namanya reaksi kimia. Nah, misalnya di sini ada reaksi A kecil A besar plus B kecil B besar berubah menjadi C kecil C besar plus D kecil D besar. Nah, untuk yang huruf kecil-kecilnya ini, dia disebut dengan koefisien reaksi. Sementara untuk yang tanda panah menunjukkan arah reaksi, dan untuk reaktan berada di sebelah kiri produk, dan produk itu berada di sebelah kanannya. Nah, jadi untuk koefisien reaksi ini definisinya buat yang belum tahu itu merupakan perbandingan mol atau perbandingan jumlah dari masing-masing zat yang bereaksi. Nah, kita udah ngebahas definisinya, kita lanjut ngebahas gimana sih kita mau nyetarain suatu reaksi. Karena kalau misalnya kita punya reaksi, tapi kita belum nyetarain koefisien yang ada di reaksi tersebut, kita nggak bisa tuh kayak ngejalan reaksinya atau ngitung perbandingan zat-zat produk yang akan dihasilkan. Nah, jadi untuk menyetarakan reaksi, misalnya ini kita punya reaksi N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Nah, di sini itu merupakan reaksi pembentukan amonia. Nah, untuk gampangnya kita breakdown dulu jumlah dari masing-masing unsur. Nah, kan di sini kita punya 2N, ya kan? Di sini kita punya 2N. Nah, di sebelah kiri. Nah, misalnya kiri ini dia N-nya 2. Nah, terus hanya kita hitung dulu senyawa-senyawa atau unsur-unsur yang ada di sebelah kiri. Kan ada nitrogen dan hidrogen. Jadi kita hitung dulu nitrogennya dia 2, hidrogennya kan di sini dia 2 nih yang di bawahnya. Nah, tapi lihat koefisiennya dia punya 3. Nah, jadi caranya berapa jumlah atom hidrogen yang ada di reaksi sebelah kiri ini itu tinggal dikali. Jadi tinggal 2 dikali si 3-nya ini. Berarti dia punya 6 hidrogen di sisi sebelah kiri. Nah, karena syarat dari reaksi yang setara itu kiri dan kanan harus sama koefisiennya, maka kita hitung juga yang di sebelah kanan. Nah, yang di sebelah kanan kita punya langsung senyawa NH3. Gak apa kita breakdown juga, misalnya yang di kanan, dia N-nya itu ada 2, karena kan dia yang di kecilnya nggak ada. Berarti kita langsung melihat ke yang reaksinya, koefisiennya. Kan 2 tetap. Nah, si hidrogen, di yang angka bawah kecilnya dia punya 3, terus yang di depannya si koefisiennya dia punya 2. Sama yang kayak di sebelah kiri, tinggal kita kali aja untuk jumlah hidrogen yang di sebelah kanan, yaitu 2 dikali 3, jadi dia punya 6 hidrogen. Nah, di sini bisa kita lihat kalau jumlah atom dari ruas kiri dan ruas kanan itu kan sudah sama. Artinya reaksi ini udah setara. Nah, gimana kalau misalnya kita ulang lagi nih untuk nyetarain reaksi biar kalian juga paham
untuk caranya, langkah-langkahnya gitu kan. Di sini aku punya reaksi C3H8 plus O2, dia menghasilkan karbon dioksida dan H2O atau air. Nah, C3H8 itu dia propana ya, nama kimianya. Nah, jadi kita hitung lagi sama caranya atom-atom yang berada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita tulis di sini, yang kiri ada atom karbon, ada juga hidrogen, dan ada atom oksigen atau unsur oksigen. Nah, di sini kan C-nya cuman punya ya angka di bawah kecil, dia punya 3, berarti dia tetap 3. Yang hidrogennya juga nggak ada koefisiennya, si propananya, berarti kan dia 8, O-nya itu dia 2. Dan sementara yang di sebelah kanan, atau produknya, kan si C-nya dia punya 1, O-nya dia punya 2, tambah 1 yang dari H2O berarti 3, dan si H-nya dia cuma punya 2. Nah, untuk nyetarain reaksinya kayak gampang aja, kan berarti misalnya kita patokannya si propana nih, kan C3. Nah, berarti untuk C3 yang di sebelah kiri, yang C yang di sebelah kanan harus sama kan, berarti C-nya yang di sebelah kanan kita kali 3. Nah, berarti yang di sini kita kali 3, kan kalau misalnya kita kali 3 yang kanan, jadinya kan 3CO2, 3C, tapi kan O-nya jadi nambah tuh. Tadinya cuma 2, kita kali 3 juga, kan jadinya 6 totalnya si O sebelah kanan. Berarti di sebelah kiri kita kali 3 juga, berarti jadi 3O2. Nah, udah kayak gitu, kita tinggal hitung hanya kan di kanan, di kiri masih 8, di kanan dia cuma 2. Nah, berarti kan harusnya dikali 4. Nah, berarti yang H2-nya kita kali 4. Untuk yang di sebelah kanan kali 4. Nah, O-nya kita hitung lagi. Misalnya di sini O-nya jadi berapa? 6 tambah 4 kan 10. Nah, berarti yang di sebelah kiri tadi kita hapus, bukan 3 lagi, berarti dia jadinya 5. Nah, berarti kan kalau gitu udah setara semuanya. C-nya 3, hanya 8, O-nya dia punya 10, dan hanya dia 8 kan tadi kan, berarti artinya reaksi tersebut sudah setara. Sudah selesai kita setarain reaksi. Sekarang ciri-cirinya. Pokoknya kalau misalnya untuk reaksi kimia, dia itu ciri-cirinya terjadi perubahan warna, kayak di sini. Kayak dia jadi warna pink itu biasa dari mangan. Kalau misalnya ungu dia tuh dari mangan yang bilangan oksidasinya 3+, dan kalau biru itu dia dari unsur Cu. Nah, kalau selanjutnya ciri lainnya itu dia terjadi perubahan suhu atau eksotermis dan endotermis. Nah, kalau eksotermis itu dia perubahan dari sistem ke lingkungan, artinya dia menghasilkan panas. Kayak misalnya kita melakukan pembakaran. Kalau misalnya endotermis, dia itu dari lingkungan ke sistem, artinya dia mengambil panas. Contohnya ini adalah pembuatan es batu. Lalu contoh lainnya, ciri lainnya adalah terbentuk endapan dan terbentuk gas. Misalnya di sini ada kembang api, dia itu menimbulkan atau menghasilkan gas CO2, karbon monoksida, dan nitrogen. Lanjut, kita ke kecepatan reaksi kimia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Contohnya adalah konsentrasi, ukuran partikel, suhu, dan katalis. Yang biasanya katalis ini berupa enzim yang ada dalam bakteri. Jadi kalau misalnya kita ingin mempercepat suatu reaksi, biasanya kita butuh bantuan bakteri nih. Jadi bakteri itu juga berperan penting dalam suatu reaksi kimia dalam hal enzimnya. Nah, sekian untuk pembahasan materi mengenai reaksi kimia. Semoga teman-teman bisa paham dan direview lagi. Thank you.